silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, wabil khusus guru kita semua Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Kita bacakan Fatihah kepada beliau. Semoga dengan bacaan Fatihah kita mengalir semua sir keistimewaan beliau kepada kita semua, mengalir semua nafhat dan barokah yang ada pada beliau. Bisiril Fatihah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan juga Syekhul Ma'had Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, mata'anallah bituli hayatih, amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai juga guru kita semua Bapak Aminul Ma'had dan semua Masyaikhul Ma'had. Yang saya banggakan Ketua Senat Imarah Majlisul Lab yang ke-60 Akhina Fillah Al-Ustadz Reza Zamzami yang masih jomblo, beserta jajarannya yang alhamdulillah jomblo semua. Ya. Yang saya cintai istri saya. Yang malam hari ini alhamdulillah datang mendampingi saya sekaligus mengawasi saya. Jadi saya hadap sana saja. Adik-adikku, santriwan dan santriwati yang semuanya saya banggakan. Singkatnya, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Para jomblo, apa kabar malam hari ini? Baik semuanya? Masih belum bisa ganti status? Belum? Sudah bisa move on? Belum? Siksaan terberat adalah tidak bisa melupakan orang yang menyakiti kalian. Move on. Sebelum saya melanjutkan tausiah saya ingin baca pantun. Tapi bilang cakep ya. Kita mulai. Pergi jalan-jalan beli daun seledri. Kalau ke pantai jangan lupa beli es durian. Adik-adikku santriwan dan santriwati yang masih sendiri, kasihan. Sampai sekarang belum ada kepastian. Adik-adikku semua yang saya cintai, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pada malam hari ini adalah peringatan Hari Santri yang memperingatkan kepada kita bahwasanya dulu para santri itu punya peran dalam berjihad memperjuangkan bangsa Indonesia. Akan tetapi sekarang penjajah yang bentuknya manusia tidak ada. Yang masih ada adalah penjajah-penjajah yang ada pada diri kita. Maka ulama mengatakan bahwasanya jihad itu ada 4 tingkatan. Jihad yang paling besar adalah jihadun nafsi, adalah berjihad melawan hawa nafsu. Semua kita, kata Al-Imamul Ghazali, diciptakan dari 4 hal yang tercela, akan tetapi semuanya ada pada diri kita. Saya punya, kalian punya, istri saya punya, adik-adikku juga punya, semuanya yang 4 yang tercela ini. Apa itu? Yang pertama, hal tercela yang ada pada diri kita itu adalah namanya as-sifah as-sab'iyah, yang merupakan bentuk dari sifat emosional. Semua orang dari lahir diciptakan ada emosinya. Ada yang nggak pernah marah di sini? Pasti ada. Kalaupun nggak marah, ngomel-ngomel, paling tidak jengkel, iya nggak? Iya pastinya.
Kalian diputusin marah enggak? Hah? Enggak. Di PHP-in marah enggak? Pasti sudah orang yang menyakiti bitobi secara tabiat, pasti kalian marah kepada beliau. Itu yang pertama, bahwasanya manusia diciptakan dari sifat pasti punya rasa marah. Yang kedua, manusia itu diciptakan pasti ada namanya asyahwah, punya rasa keinginan, tertarik pada makanan, tertarik kepada lawan jenis. Ada yang tidak tertarik pada lawan jenis? Tertarik itu boleh saja. Cinta itu tidak haram. Yang haram adalah para pelaku cinta melakukan dosa atas nama cinta. Wahai adik-adikku semuanya, ketahuilah, salah satu penyebab orang berpacaran juga itu karena syahwatnya terlalu tinggi, kalah akal dan ilmunya. Maka adik-adikku semua, jangan mau pacaran, karena pacaran itu adalah jatuh cinta tanpa modal. Sudah gak modal, gak pakai mahar, gak ada hantaran, gak ada resepsi, gak ada akadnya. Modalnya cuma satu, gombalan, janji manis, dikit-dikit pakai setan. Makanya haram pacaran itu. Adik-adikku yang banin, ketahuilah, yang membuat santri putri itu bahagia bukan kata-kata I love you, tapi kata-kata kalian qabiltu. Adik-adikku yang banat, jangan kalian bangga karena kalian dikasih janji manis. Berbanggalah ketika kalian dipasangkan cincin di jari manis. Adik-adikku yang banin, laki-laki sejati itu yang datang bawa mahar, bukan datang membawa mawar. Pesan terakhir, adik-adikku semua, jangan pacaran. Jangan pacaran. Jangan. Karena seindah-indahnya si doi tertulis di hati kalian, pasti akan kalah dengan si doi yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu yang kedua adik-adikku. Sifat asyahwaniyah, ada keinginan. Keinginan untuk melakukan sesuatu. Ada kalanya keinginan kita itu halal, ada kalanya keinginan kita itu haram. Maka kita arahkan keinginan kita itu kepada hal-hal yang itu yang kedua. Yang ketiga, sifat yang ada pasti pada kita semua adalah namanya sifat asyaitaniyah, yaitu bentuk daripada gabungan daripada syahwat dan emosional itu. Makanya kalau syahwat dan emosional menjadi satu, tidak kalian tekan dan tidak kalian atur dengan ilmu dan akal, maka dia akan menjadi setan. Apa itu setan? Ya sudah, semaunya melakukan pelanggaran dan kemaksiatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat yang pasti ada pada diri kita semua adalah ar-rububiyah, sifat tinggi yang ingin selalu menjadi raja. Makanya Fir'aun itu yang muncul pada dirinya itu sifat rububiyahnya, sehingga dia mengaku menjadi Tuhan. Lebih baik kalian mengaku jadi mantan daripada ngaku jadi Tuhan. Setuju? Lebih baik mana, ngaku jadi mantan apa jadi Tuhan? Kasihan yang sampai sekarang belum ada kepastian. Sakit hati terberat memang mengatakan selamat tinggal ketika lagi sayang-sayangnya. Sepertinya di sini semua merasakan. Adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, selanjutnya bahwasanya 4 hal ini tidak bisa kalian hilangkan, akan tetapi bisa kalian kontrol dan kendalikan. Bagaimana cara mengontrol 4 sifat yang buruk itu yang pasti ada pada diri kita semua? Yang pertama adalah at-ta'allumul huda, adalah belajar, rajin belajar. Maka hari santri ini
kita peringatkan hari ini kalian berjihad melawan hawa nafsu dengan cara rajin belajar. Habis subuh jangan tidur. Habis subuh rajin rajin masuk sekolah, rajin masuk ma'had. Rajin masuk rajin masuk ma'had. Paham sampai sini? Yang pertama, cara untuk melawan hawa nafsu itu adalah bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Karena dalam berjuang tidak cukup hanya dengan semangat, harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Itu yang pertama kata ulama. Yang kedua adalah al-amal bima alim, yaitu mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari. Sudah tahu pacaran hukumnya? Maka katakan no pacaran. Tapi nanti sebelum tidur chattingan dulu kayaknya. Pacaran hukumnya? Pacaran itu nggak ada status hukumnya dalam fikih. Yang berstatus hukum itu adalah perbuatan yang dilarang dalam pacaran. Pegangan tangan, jalan berduaan, itu yang diharamkan. Itu yang diharamkan. Tahu kalian hukumnya? Al-amal bima alim, mengamalkan ilmu yang kalian tahu. Itu yang nomor 2 adik-adikku. Yang nomor 3, cara untuk memperbaiki akhlak supaya baik akhlaknya, menekan hawa nafsu yang 4 tadi itu bagaimana? Yang ketiga adalah rajin-rajin mendirikan sholat. Ini semua sholat subuh tadi enggak? Saya yakin enggak semua sholat subuh. Ada perempuan berhalangan kan? Iyalah, enggak semua. Uzur. Karena di dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang bagus sholatnya, yang rajin sholatnya, istiqomah sholatnya, lambat laun pasti dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalian pacaran tapi rajin kalian sholat, insya Allah nanti kalian akan berhenti pacaran dengan cara kalian ketemu pacar kalian lagi selingkuh. Ya bagaimanapun caranya, intinya berhenti pacaran sudah. Iya enggak? Ini tim selawat ini kayaknya buaya semua ini. Enggak, tim selawat ini orang soleh-soleh semua. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara melawan hawa nafsu itu adalah kasratus sholah ala nabi. Banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam hadis dikatakan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Kalau ada orang berselawat 1 kali saja, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala selawat sebanyak 10. Bagaimana bentuk selawat Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Di dalam Al-Qur'an dikatakan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Selawat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah diperbaiki akhlak kita dan dijadikan semua orang-orang soleh. Sekarang saya tanya, ini kan rajin selawatan ya? Iya enggak? Soleh enggak ini? Hah? Insya Allah soleh semua. Perbanyak baca selawat. Yang terakhir, yang nomor berapa ini? Nomor 5. Caranya untuk supaya akhlak kita bagus adalah kita sering-sering mengirimkan Fatihah kepada orang-orang soleh. Karena namanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab tafsir Ar-Razi, mengatakan di dalam tafsir beliau, fadilah kenapa kita mengirim Fatihah kepada orang-orang soleh adalah kita yang membaca Fatihah kepada orang soleh itu bahwasanya keistimewaannya, akhlaknya yang baik akan mengalir kepada kita semua. Maka rajin-rajin kita baca Fatihah. Rajin-rajin kita kirim Fatihah kepada guru kita semua dan para alim ulama. Semoga kita semua menjadi orang-orang soleh. Kalau kita semua sudah mampu memperbaiki akhlak kita, maka kita sudah menjadi santri yang sebenar-benarnya santri, yaitu jihadun nafsi, berjuang melawan hawa nafsu kita. Di dalam Al-Quran mengatakan qad aflaha man zakkaha, maka bahagialah, keselamatan, kesuksesan, tercapainya cita-cita itu akan didapatkan oleh para santri yang mensucikan jiwanya. Bagaimana cara mensucikan jiwanya? Yang 5 tadi. Paham ini?
Siap berhenti pacaran? Tidak ada obat bagi dua orang yang jatuh cinta kecuali menikah. Hadis riwayat Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena peringkat jurang jauh, jadi saya harus cepat-cepat pulang. Istri saya juga dari tadi sudah ngilang-ngilang gitu kan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.